Kopitiam Titik Awal Jatinangor merupakan salah satu kopitiam pertama yang ada di Jatinangor. Berdiri sejak tahun 2023 hingga saat ini. Tentunya banyak sekali budaya kerja yang berubah ataupun aturan-aturan yang berubah seiring perkembangan. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mewawancarai salah satu hebat untuk mengetahui bagaimana budaya kerja yang terjadi di Kopitiam Titik Awal Jatinangor. Stay tuned! Oke, sebelumnya kenalan dulu kan sama siapa ini? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Ijul. Aku headbar di cafe ini di Tiwal Kopitiam Jatinangor. Oke, langsung aja mungkin ya kan biar nggak lama-lama juga. Gimana sih kebiasaan kerja yang ada di tim ini buat melayani customer? Apa udah terbiasa dilakukan atau enggak? Kalau kebiasaan kerja atau budaya ya? Iya. Budaya kerja di Tiwal itu yang pasti kita tetap mengedepankan profesionalitas. Walaupun di lapangan kita tetap istilahnya menggunakan komunikasi yang non formal. Tetap dengan bahasa yang santai, cuma masing-masing punya istilahnya udah memiliki profesionalitas masing-masing, jadi tetap kerjanya sesuai aturan tapi enggak yang selalu dengan pressure yang tinggi-tinggi banget, jadi tetap santai tapi profesional gitu. Kalau di sini ada aturan tertulis nggak sih Kak? Kalau di sini kita punya aturan tertulis, punya SOP juga buat masing-masing barista dan aturan tertulisnya secara umum. Gimana sih budaya kerja di kafe ini bisa terbentuk? Apa atau dari awalnya udah kayak gini atau ada lagi pembaruan yang harus dibentuk lagi? Kalau untuk budaya kerja sendiri, karena yang namanya budaya itu biasanya terbentuk secara sendirinya dan secara dalam istilahnya seiring waktu. Kalau budaya kerja di sini itu awalnya dibentuk sesuai dengan istilahnya SOP yang berlaku. Lalu seiring berjalannya waktu, budaya itu menjadi kebiasaan karena ya terus-menerus dilakukan. Jadi budayanya awalnya dibentuk sendiri, lalu lama-kelamaan udah seiring berjalannya waktu itu udah istilahnya kayak udah ngikut aja, udah berjalan seperti apa yang sudah terjadi. Oke, kalau misal ngerasa paling kompak banget nih, itu tuh pas bagian apa sih Kang? Bagian pas lagi lembur kah atau bagian acara apa ya? Kalau kita biasanya ngerasa kompak banget, emang chemistry-nya udah kebangun itu ketika lagi rame-ramenya. Biasanya kalau lagi rame-ramenya itu terkadang ada satu atau dua hal yang memang gak perlu dibilangin tapi udah dilaksanakan duluan gitu. Jadi istilahnya udah, kalau bahasanya mah udah ada chemistry-nya gitu, udah ada kebiasaan yang terbangun dari sebelum-sebelumnya dan dari hal yang terbiasa dilakukan. Selama ini pasti kan ada aturannya kan pasti ada perubahan-perubahan. Ya. Nah, gimana sih cara menyesuaikan aturan yang berubah itu? Untuk menyesuaikan aturan yang berubah itu umumnya kita biasanya berpatok kepada apa yang paling efisien dan efektif untuk dilakukan di lapangan. Sebagai contoh, misalkan untuk mengantar pesanan itu terkadang seringkali pesanan itu datang masuk ketika pesanan yang sebelumnya telah terbuat gitu. Jadi itu ada istilahnya dibuat aturan baru untuk mengefektifkan pesanan tersebut. Bisa disatukan pesanan selama istilahnya masih dalam koridor yang sesuai gitu. Jadi untuk menyesuaikan aturan caranya kita lihat dulu nih di lapangan kira-kira gimana efektifnya kalau terkait aturan tersebut. Entah aturan baru yang dibuat memang benar-benar baru atau memperbarui aturan lama untuk mengefektifkan dan efisienkan kerja kita di lapangan. Kan ini ada barista baru nih. Nah, gimana sih cara Akangnya terutama sebagai headbar menyesuaikan budaya kerja di sini buat untuk karyawan-karyawan ini? Oke, kalau untuk gimana cara anak-anak baru, istilahnya barista-barista baru menyesuaikan budaya kerja di sini, tentunya dari barista-barista itu sendiri. Dengan seiring komunikasi yang terjalin ketika bekerja, itu lama-kelamaan budaya-budaya kerja yang di sini akan menular kepada anak-anak baru gitu. Tapi tentu itu dengan diawali dengan sosialisasi terkait budaya tersebut yang berdasarkan dari aturan kerja dan SOP yang sudah dibuat di sini. Nah, kalau misalnya ada konflik nih antar karyawan, nah gimana sih cara menyelesaikannya gitu?
Mau didiemin kah, dibicarain, atau nunggu pemiliknya turun tangan? Kalau untuk konflik yang terjadi secara internal, umumnya seringnya kita itu langsung ngomongnya di tempat aja. Cuma ketika sedang kondisi tidak ramai atau sedang tidak ada customer atau lagi rehat lah istilahnya, langsung kita omongin. Ini titik duduk permasalahannya ada di mana, kira-kira solusinya bagaimana, dan kira-kira dengan solusi yang begini apakah wise untuk kedua belah pihak. Kalau memang tidak bisa memenuhi keinginan kedua belah pihak, nah, kita mungkin akan mencari solusi lebih lanjutnya, atau memang harus istilahnya ada yang mengalah dari salah satu pihaknya untuk menyelesaikan konflik tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis SWOT yang telah kami lakukan, Kopitiam Titik Awal Jatinangor berhasil membangun budaya kerja yang santai namun tetap profesional, sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendorong kekompakan tim, terutama saat menghadapi lonjakan pengunjung. Dukungan dari panutan seperti atasan atau senior, serta proses pembelajaran langsung bagi karyawan baru menjadi modal penting untuk menjaga kualitas kerja. Namun, tantangan tetap ada, seperti potensi miskomunikasi saat kondisi hektik, adanya konflik internal, dan penyesuaian terhadap perubahan sistem yang memerlukan adaptasi cepat. Dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan tantangan secara efektif, Tiwal dapat terus meningkatkan kinerja dan mempertahankan citra positifnya di mata pelanggan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. See you!